Assalamualaikum brother, selamat datang kembali di channel MMA Story. Pertarungan Usman Nurmagomedov versus Paul Hughes menyisakan kontroversi. Tentu saja pendukung kedua belah pihak yang saling memperdebatkan hal ini. Memang inilah risiko jika menang tipis dalam satu pertarungan yang ditentukan oleh keputusan juri. Namun terlepas dari itu semua, pertarungan Usman Nurmagomedov versus Paul Hughes merupakan pertarungan yang sangat dahsyat. Super seru, penuh aksi dan ketegangan. Pertarungan yang benar-benar berada di level elit, di mana semua teknik dan skill MMA level tinggi dipertunjukkan dengan sangat indah. Untuk membuat semuanya lebih jelas, mari kita breakdown pertarungan sengit mereka di PFL Dubai kemarin. Di ronde pertama nyaris tak ada yang terjadi, namun Usman lebih menyerang dan berhasil mendaratkan beberapa pukulan dan tendangan ringan serta percobaan takedown. Tak ada permasalahan di ronde ini, semua orang setuju jika Usman memenangkan ronde pertama. Begitupun ronde ketiga di mana semua juri memberikan hasil seri meski Usman sebenarnya unggul, dan ronde kelima juga Usman memenangkan dengan takedown dan serangan-serangan striking. Maka yang menjadi perdebatan ialah ronde kedua dan keempat, begitupun para juri yang mempunyai penilaian berbeda dalam hal ini. Pendukung Hughes berpendapat jika Paul memenangkan ronde kedua dan kelima, serta ketiga karena pemotongan poin. Mari kita lihat apa saja yang terjadi di ronde kedua. Di ronde ini memang sangat ketat, keduanya mendaratkan banyak pukulan yang tampak seimbang. Paul Hughes total mendaratkan 42 significant strike dan Usman mendaratkan 48 significant strike. Namun semuanya tak ada yang merusak dan benar-benar mengancam. Hanya satu yang menjadi highlights, Paul menendang Usman hingga terpental. Namun tak berefek apa-apa, Usman pun membalas dengan kombinasi dan pukulan telak. Jika tendangan Hughes dinilai memberatkan, namun pukulan dan tendangan Usman lebih banyak mendarat dengan perbedaan yang cukup signifikan, 48 dan 42. Dan tidak ada pukulan apapun dari Hughes yang membahayakan yang sangat telak yang membuat Usman kelayangan atau ter-takedown. Maka Usman unggul secara poin karena ia lebih banyak mendaratkan pukulan dan tidak ada pukulan yang bisa memberatkan penilaian untuk Hughes. Ia juga tak mencetak takedown. Jadi jika diadu significant strike, Usman menang dengan 48-42. Lalu kita ke ronde ketiga di mana terjadi pemotongan poin di ronde ini. Namun Usman menyusul dengan 2 takedown serta kontrol dan percobaan finish yang memberinya poin besar sehingga semua juri memberikan penilaian seri di ronde ini. Maka Paul Hughes tetap tidak menang di ronde ini meski Usman mendapatkan pengurangan 1 poin. Di ronde keempat terjadi pertukaran striking yang sangat ketat hingga terjadi benturan kepala. Namun keduanya terus menunjukkan pertarungan ketat. Di ronde ini Paul memang lebih banyak mendaratkan significant strike dengan total 51 significant strike dan Usman hanya 46 significant strike. Namun lagi-lagi tak ada pukulan telak yang benar-benar signifikan dan membahayakan. Akan tetapi Usman mendapatkan nilai lebih karena ia bisa men-takedown di akhir ronde yang diikuti dengan ground and pound brutal dengan sikutan dan pukulan yang merusak. Inilah poin besar yang membedakan penilaiannya karena pertarungan secara probabilitas akan dimenangkan Usman dengan posisi dominan dan secara brutal menyerang dengan ground and pound tanpa perlawanan berarti. Di ronde kelima kembali Usman unggul. Ia sukses men-takedown dan mengontrol Paul cukup lama. Terjadi padding pukulan yang bahkan nyaris merobohkan Paul. Dan di akhir ronde Usman kembali men-takedown Paul meski Paul bisa berbalik dan menyerang dengan membabi buta hingga bel berakhir.
Setelah melihat secara keseluruhan, jika ada kesalahan penilaian pun kemungkinan Paul menang hanya di ronde 2 saja. Di ronde ketiga, Usman men-takedown, mengontrol dan nyaris menghabisinya. Di ronde keempat pun takedown dan ground and pound brutal Usman yang merusak menjadi pembeda dari ketatnya pertarungan striking keduanya. Apalagi di ronde kelima di mana Usman dominan dengan takedown dan control time-nya cukup lama. Paul kemungkinan hanya memenangkan ronde kedua dan 4 ronde lainnya dimenangkan Usman Nurmagomedov. Dan lagi jika kita membandingkan statistik pertarungan secara keseluruhan pun memang terlihat jelas perbedaannya. Usman mendaratkan 128 significant strike dan Paul mendaratkan 120 significant strike. Tipis memang, hanya beda 8 significant strike. Namun 4 takedown Usman Nurmagomedov berbanding 0 takedown Paul menjadi pembeda dari semuanya. Apalagi Usman tidak hanya men-takedown saja, ia selalu bisa mengontrol Paul terlebih dahulu, mendaratkan ground and pound, bahkan mencoba menguncinya. Jelas Usman memenangkan pertarungan ini dengan cukup telak. Sulit mencari hal yang memberatkan poin Paul Hughes untuk bisa menang di setiap ronde. Karena ia sama sekali tak bisa benar-benar memberikan Usman ancaman besar seperti pukulan yang sangat telak yang membuat Usman kelayangan atau ter-knockdown. Bahkan Paul tidak mampu mendaratkan pukulan yang bisa merusak Usman seperti membuatnya berdarah atau setidaknya bengkak-bengkak. Pukulannya hanya bisa menggores, tidak ada yang benar-benar berbahaya. Pukulannya memang bervolume besar dan powerful, namun tak pernah mendarat sempurna. Jadi sangat sulit membuatnya menang secara poin dari sisi manapun. Apalagi ini merupakan title shot di mana dibutuhkan beberapa momen besar yang sangat signifikan atau dominasi yang terlihat jelas jika pertarungan sampai ke meja juri. Bagaimana menurut kalian sendiri? Tulis saja prediksi dan analisa kalian di kolom komentar. MMA Story pamit, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Dapatkan kaos Usman Nurmagomedov hanya di Shopee melalui link di deskripsi video ini.